Hello everyone, welcome to my video. Firstly, let me introduce myself. My name is Afidi Putra, and I create this video to share the English materials for students. So, enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone, welcome back to my English material video. And how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? I hope all of you are in healthy and happy condition. Pak Guru harap kalian semua, adik-adik semua baik-baik saja ya kondisinya. Because today I want to give all of you an assignment. Karena hari ini Pak Guru ingin memberikan sebuah tugas kepada adik-adik. Apa sih tugasnya? Tugasnya yaitu membuat teks yang isinya adalah memperkenalkan jati diri sendiri adik-adik semuanya, seperti yang ada pada contoh pada video yang Pak Guru bagikan minggu lalu. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menerapkan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri dalam bahasa Inggris yang telah adik-adik pelajari pada video pembelajaran yang telah dibagikan pada minggu lalu ya. Nah, bagaimana sih caranya Pak Guru? Oke, Pak Guru akan mereviewnya sebentar ya. Yuk simak penjelasannya. Oke, adik-adik masih ingat nggak tahapan dalam memperkenalkan jati diri sendiri dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk memperkenalkan diri sendiri itu apa saja? Ya, yang pertama yaitu adalah awali dengan salam, yaitu Assalamualaikum. Lalu tambahkan kalimat perkenalan, bisa menggunakan ungkapan atau kalimat let me introduce myself atau I want to introduce myself. Atau setelah itu kita memberitahu informasi pribadi kita nih, yaitu menggunakan untuk menyatakan nama, kita bisa menggunakan my full name is ... siapa, my nickname is nama panggilan saya ... Lalu kita beritahu juga mungkin lahirnya di mana, I was born in ... Lalu tempat tinggal, I live at ... Nah, itu disambung dengan data pribadi adik-adik sendiri ya. Nah, setelah memberitahu informasi pribadi, kita menyampaikan hal yang berkaitan dengan hobi atau cita-cita atau kita sekolah kita di mana, itu bisa menggunakan ungkapan I study at, saya belajar di ... Kalau ingin menyatakan hobi menggunakan bahasa Inggris yaitu my hobby is ... Kalau ingin menyatakan cita-cita, I want to be a ... atau my idea is ... Misalkan hobinya cita-citanya dokter, jadi my idea is a doctor. Nah, setelah menyampaikan hal yang berkaitan dengan hobi, cita-cita dan tempat sekolah, dan yang terakhir yaitu ya mengucapkan salam penutup atau memberikan salam penutup, bisa menggunakan ungkapan atau kalimat I think that's all I can say about this introduction. Thank you very much for your attention. Nah, ini sudah adik-adik pelajari pada video yang telah Pak Guru bagikan pada minggu lalu ya. Ini Pak Guru hanya merefreshnya saja. Oke, paham ya? Masih ingat kan tahapan memperkenalkan jati diri sendiri dalam bahasa Inggris? Nah, sekarang kalau adik-adik sudah tahu nih tahapan memperkenalkan jati dirinya, sekarang kita tuangkan ke dalam sebuah teks yuk. Yang pertama, tadi tahapannya adalah awali dengan salam. Kita tulis dulu salamnya, kita masukkan ya, yaitu Assalamualaikum. Lalu tadi tahapan yang kedua yaitu tambahkan kalimat perkenalan. Nah, bisa menggunakan let me introduce myself atau I want to introduce myself. Adik-adik tinggal pilih dari dua itu. Nah, misalkan yang dicontoh ini yang ada dalam video menggunakan I want to introduce myself. Nah, dimasukin atau ditulis dalam teks ya, I want to introduce myself, koma. Nah, setelah itu baru memberitahu informasi pribadi kita yang diawali dengan my full name is, nama lengkap saya adalah. Nah, misalkan di contoh video itu teksnya adalah my full name is Bima Sakti Putra, nama lengkap saya adalah Bima Sakti Putra. Lalu setelah itu masukkan nama panggilannya, my nickname is, misalkan nama adik-adik siapa panggilannya. Misalkan di contoh video panggilannya Bima, berarti my nickname is Bima. Nah, setelah itu masukin tempat tanggal lahir, tempat tinggalnya adik-adik di mana. Nah, setelah itu masukkan
ya hal yang berkaitan dengan tempat sekolahnya di mana, hobi dan cita-cita. Nah, adik-adik tinggal masukin nih. Nah, misalkan adik-adik kan sekolahnya di SMPT, berarti ditulis dalam teksnya I study at SMPIT Imam Bukhari Dompu titik. Setelah itu masukkan hobi. Kalau dalam video itu si Bima hobinya adalah berenang, maka dia tulis my hobby is swimming. Nah, sekarang tergantung nih hobi adik-adik apa, tinggal ditulis saja tuh my hobby is titik titik titik, terserah. Misalkan hobi adik-adik bermain badminton, berarti my hobby is playing badminton, itu ya. Nah, habis itu masukkan cita-citanya adik-adik. Misalkan cita-citanya ingin menjadi seorang dokter, ya tinggal ditulis my idea is a doctor. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter. Nah, sekarang kalau udah semua ditulis, dari kalimat perkenalan udah ditulis, informasi pribadi udah ditulis, hal yang berkaitan dengan hobi dan cita-cita udah ditulis, yaitu langkah terakhir yaitu menuliskan salam penutup. Bisa menggunakan seperti yang ada di contoh video, tidak apa-apa diikutin. I think that's all I can say about this introduction. Thank you very much for your attention. Lalu diakhiri dengan salam lagi, ditulis seperti itu juga, tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya, kita menuangkan ungkapan-ungkapan memperkenalkan jati diri kita dalam sebuah teks paragraf. Nah, tugas adik-adik bukan hanya ditulis nih. Nah, karena nggak seru dong kalau hanya ditulis. Pak Guru mau adik-adik juga nanti ya membacanya. Jadi setelah ditulis dalam sebuah teks seperti yang ada dalam video contohnya, setelah itu adik-adik bisa membacanya juga, yaitu langsung praktek memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, sekarang udah paham kan mengenai penjelasan singkat atau penjelasan ulangnya mengenai tahapan-tahapan yang digunakan untuk memperkenalkan jati diri sendiri dan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memperkenalkan jati diri sendiri. Nah, sekarang kita bahas yuk tugasnya. Tugasnya adik-adik adalah yang pertama membuat teks informasi jati diri sendiri, informasi adik-adik pribadi ya dalam bahasa Inggris seperti yang Pak Guru udah jelaskan dan yang udah dicontohkan pada video pembelajaran. Nah, lalu setelah adik-adik membuat teks informasi jati diri adik-adik sendiri, nanti teksnya diharapkan adik-adik bisa membacanya dengan suara yang lantang. Nanti dibuktikan dalam bentuk video ya. Jadi setelah membuat teks informasi pribadi adik-adik, habis itu adik-adik bacakan teksnya, dibaca saja tidak apa-apa, tidak perlu dihafal. Nah, nanti teksnya nanti difoto dan dikirimkan pada link yang ada pada grup WA. Nah, begitupun juga dengan video saat adik-adik membaca teksnya. Nanti videonya dikirimkan juga bersama fotonya tadi pada link yang udah Pak Guru siapkan atau udah Pak Guru bagikan melalui grup WA. Oke, nanti kalau ada pertanyaan yang belum bisa dipahami, adik-adik bisa menghubungi WA Pak Guru yang ada di video maupun yang ada di WA ya. Minta ayah bundanya menghubungi Pak Guru kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Guru. I hope all of you understand with my explanation. Pak Guru harap adik-adik paham ya penjelasannya dan juga dengan tugas-tugasnya. Pak Guru akhiri video ini dengan doa kafaratul majelis. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in my video.